Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat di tengah wabah pandemi kali ini, dan tentunya juga nikmat kita berkesempatan berjumpa dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang agung dan mulia ini. Jamaah sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 20 dan 21. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, terdapat ayat-ayat kekuasaan Allah. Demikian juga pada diri kalian. Apakah kalian tidak memperhatikan? Jamaah sekalian, dari ayat ini Allah mengajak kita untuk senantiasa menggunakan panca indera kita, akal pikiran kita, untuk mempelajari tidak hanya ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, tetapi juga ayat kauniyah yang terbentang di alam semesta, di bumi, dan juga termasuk di diri kita sendiri. Karena itu jamaah sekalian, ketika kita menggunakan panca indera kita, akal kita, untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah termasuk diri kita sendiri, maka sesungguhnya jika kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanan kita. Jamaah sekalian, sekarang mari kita melihat salah satu ayat kauniyah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri kita. Kita akan melihat organ yang cukup kecil, yakni otak. Otak adalah organ yang merupakan mahakarya yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat hanya sekitar 1,3 sampai 1,4 kg atau hanya sekitar 2%. 2% saja dari tubuh kita, dari total berat badan kita. Otak memiliki fungsi yang luar biasa besar. Bahkan dapat dikatakan otak mengendalikan seluruh fungsi-fungsi kehidupan kita. Dari mulai fungsi kesadaran, fungsi otonom yang mengatur detak jantung, denyut nadi, hembusan nafas, hingga fungsi motorik yang memungkinkan kita untuk berjalan, berbicara, makan, minum, tertawa, dan juga fungsi-fungsi lain yang lebih kompleks seperti berpikir, berhitung, melakukan fungsi eksekutif dan pengambilan keputusan. Untuk mendukung fungsi tersebut, Allah membekali dalam kepala kita, otak kita disusun atas ratusan miliar neuron. Kurang lebih 1.130 miliar neuron menyusun otak kita. Kemudian selain neuron, disusun juga dari sinaps yang berjumlah kurang lebih 150 triliun sinaps di otak kita. Dan apabila dibentangkan informasi yang terkandung dalam neuron dan kemudian dalam sinaps yang membentuk serabut, itu panjangnya kurang lebih sekitar 130.000 kilometer. Dapat kita bayangkan lingkar bumi ini apabila seseorang mengelilingi bumi adalah sekitar 40.000 kilometer. Panjang serabut saraf di otak kita, Allah susun dalam otak kita, panjangnya kurang lebih 3 kali lipat daripada lingkar jarak antar satu titik ke titik yang lain di muka bumi ini. Subhanallah, luar biasa. Dan kemudian untuk menunjang fungsi tersebut, Allah mendistribusikan ke otak kita 20% dari sirkulasi darah. Dapat dikatakan 972 liter darah mengalir dalam 24 jam hanya ke organ kecil yang bernama otak. Dan kemudian otak juga mengkonsumsi sekitar 72 liter oksigen dalam 24 jam, dalam satu hari. Dan juga 72 gram glukosa untuk melaksanakan metabolismenya. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa karunia Allah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, di tengah bulan suci Ramadan ini, pada kondisi ketika Allah memberikan kepada kita perintah untuk berpuasa, seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kita bertanya-tanya, apakah puasa ini yang merupakan syariat Allah memiliki dampak yang baik atau buruk bagi otak kita? Ternyata jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, Allah menciptakan otak kita sebagai ayat dari kebesaran Allah kompatibel dengan syariat yang diturunkannya. Jika literatur mengatakan bahwa otak adalah organ yang sangat memerlukan glukosa, maka pada saat kita berpuasa minimal 12 jam satu hari, kita menahan lapar, menahan haus, dan tentunya juga membatasi dan bahkan tidak mengkonsumsi glukosa sama sekali. Secara teoretikal, maka seharusnya otak akan mengalami permasalahan. Namun ternyata studi penelitian terkini menunjukkan bahwa ketika kita berpuasa, akan ada dampak yang luar biasa bagi organ otak kita. Di antara dampak yang luar biasa adalah yang pertama, ketika kita berpuasa, maka terjadi shifting metabolisme, pergeseran metabolisme dari glukosa menjadi metabolisme menggunakan lemak. Dan ketika otak kita menggunakan lemak menjadi sumber metabolisme, maka terjadilah proses ketosis yang kemudian dapat memicu terjadinya proses autofagi. Pada saat lapar juga dihasilkan hormon grelin, hormon lapar. Hormon ini adalah hormon yang juga memicu atau menginisiasi terjadinya proses autofagi. Dan autofagi adalah proses di mana sel-sel otak yang telah tua, yang telah rusak, dimakan atau diserap oleh tubuh kita sendiri. Dan itu bermanfaat sekali untuk mencegah terjadinya seluruh proses-proses penyakit neurodegeneratif yang bersumber dari otak-otak, dari sel-sel otak yang telah rusak. Bapak Ibu sekalian, tidak hanya itu, ternyata puasa juga menghadirkan keajaiban di mana pada saat kita berpuasa akan terbentuk protein-protein yang luar biasa, diantaranya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Protein ini punya peran yang sangat penting dalam proses neurogenesis, pembentukan kembali sel-sel neuron yang baru. Kemudian neuroplastisitas, proses pembelajaran sel-sel neuron agar dia fungsinya menjadi lebih optimal dan juga mempertahankan kemampuan sel neuron untuk lebih beradaptasi terhadap lingkungan apapun. Dan itu semua terjadi pada kondisi saat kita menahan lapar dan haus atau dalam kondisi berpuasa. Dan yang terakhir, penelitian juga menunjukkan bahwa puasa akan mengakibatkan peningkatan jumlah mitokondria dalam sel-sel neuron yang tentunya juga akan bermanfaat dalam bioenergetika dalam mempertahankan sumber energi dari sel saraf kita. Subhanallah, Bapak Ibu sekalian, ternyata puasa yang merupakan syariat Allah kompatibel dengan ayat-ayat Allah, diantaranya dengan otak yang merupakan salah satu keajaiban yang Allah berikan kepada kita. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, di penghujung tausiah ini saya mengingatkan kembali kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwa meskipun kita memahami bahwa puasa, bahwa siam memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, tidak hanya kesehatan otak, namun juga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan lain-lain. Namun marilah kita menjadikan itu sebagai bonus tambahan. Dalam istilah kedokteran kita mengenal istilah efek pleiotropik, efek di luar dampak utama yang diharapkan. Karena sesungguhnya bagaimanapun tujuan kita, niat kita berpuasa adalah untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pahala dan ganjaran yang berlipat dari Allah, agar kita menjadi manusia yang bertakwa, agar kita menjadi golongan muttaqin. Dan biarlah kesehatan diri kita menjadi efek samping, menjadi dampak positif yang mengikuti prestasi kita, di mana kita berharap sekali agar kita mendapat predikat takwa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya yang benar adalah datangnya dari Allah, dan janganlah kita menjadi orang yang ragu-ragu untuk mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.